Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Agus Muhandar, MPDI, selaku dosen pengampu pendidikan teori agama Islam, dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia kultum pada hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai ciptaan Allah, ada banyak aturan hidup dari Allah yang mesti kita perhatikan dan jalankan. Karena aturan-aturan yang diturunkan bagi semua manusia wajib dilaksanakan. Dengan menaati dan menjalankan aturan-aturan hidup sesuai jalur, kita dapat memiliki akhlak sesuai dengan tuntunan. Karena aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah akan membentuk kita menjadi hamba yang berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yakni tahu harus berpenampilan seperti apa ketika akan beribadah menemui Tuhan, tahu meski berperilaku seperti apa ketika berbicara dengan orang tua, tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan guru atau yang lainnya. Secara sederhana, akhlak sendiri diartikan sebagai perangai, tabiat, dan tingkah laku. Semua pasti kita pernah mendengar istilah atau bahkan sudah sangat akrab dengan kata tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, pembahasan seputar akhlak akan terus ramai dilakukan. Terlebih lagi dengan terjadinya degradasi moral saat ini. Sementara menurut bahasa, akhlak ialah tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara mendasar dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengartikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa setiap manusia, tabiat, dan tingkah laku. Semua pasti kita pernah mendengar istilah atau bahkan sudah sangat akrab dengan kata tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, pembahasan seputar akhlak akan terus ramai dilakukan. Terlebih lagi dengan terjadinya degradasi moral saat ini. Sementara menurut bahasa, akhlak ialah tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara mendasar dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengartikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa setiap manusia, yang bisa menimbulkan sebuah perbuatan yang dapat dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Itu artinya, kita juga bisa mengartikan akhlak sebagai perbuatan spontan yang kita lakukan, baik itu ketika ada orang lain atau ketika sendirian. Dan dalam Islam, kita sudah mempunyai contoh suri tauladan terbaik, yang akhlaknya tidak tertandingi oleh siapapun. Kemuliaan akhlak Rasulullah bahkan bukan hanya diakui oleh umat muslim saja, tapi juga diakui oleh para musuh-musuh beliau. Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, innama yu'istu utamma makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, keindahan akhlak mulia Rasulullah dapat kita temukan dengan mempelajari syirah nabawiyah. Oleh karena itu, dalam rangka mempelajari akhlak, kita dapat mengiringinya dengan rajin-rajin membaca perjalanan beliau, karena akan terlihat sebagaimana kemuliaan akhlak, mulai dari akhlak kepada keluarga, akhlak kepada teman, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya.
Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar bagaimana kehidupan Rasulullah, menyelami keindahan akhlaknya, kemudian menerapkannya akhlak-akhlak indah tersebut ke dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.